pagi semuanya. Pagi. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Sekalipun di luar itu mendung-mendung, tapi saya percaya umat-umat Tuhan yang udah hadir di sini semangat memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu, kita akan bersorak bagi Tuhan. Karena jalan bersama Yesus adalah selalu manis ya. Amin. Ayo kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian jalan bersama Tuhan. Bersama dia, sungguh hari
akan mulai ibadahnya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih tetap berdiri? Masih muda-muda semua, tidak ada yang tua, popo aja masih remaja. Haleluya, kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita katakan sebab Tuhan Maha Besar. Yang sangat memuji
dalam hidup kami merasa Tuhan aku gak sanggup, aku menyerah Tuhan. Tapi melalui pujian ini, karena Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, kami dapat berkata, aku tidak akan dapat menyerah sampai Tuhan lakukan perkara yang besar buat hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, tanda kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kami. Bekerjalah atas kami semua. Dan kalau kami hari ini Tuhan mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, berbicaralah atas kami, karena hari ini kami siap Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan. Masih kita fokus pada hadirat Tuhan. Walaupun kita stop dulu pujian penyembahannya dan dilanjutkan dengan perenungan firman Tuhan, tapi kita tidak mau stop dengan hadirat Tuhan di dalam hidup kita hari ini. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama masih tentang kasih ya. Karena di bulan Februari ini katanya ya, itu adalah bulan penuh kasih ya Kak. Valentine ada di mana? Februari. Nggak mungkin Valentine ada di Desember ya. Valentine ada di April Kak. Tapi bulan penuh kasih seluruh kalau saya nggak usah jauh-jauh lah ya, seluruh Indonesia aja deh ya. Kalau Bapak Ibu lihat sebelum Februari aja itu coklat udah di mana-mana. Ya, 1 kilo ada di Alfamart, Alfamidi, Indomart. Nggak tahu kalau di pasar ikan jangan cari, nggak akan ketemu di sana ya. Karena apa? Karena bulan penuh kasih. Nah, seberapa banyak waktu kemarin Valentine dapat kasih? Katakan kasih coklat. Ada yang kasih coklat? Ada istri-istri dikasih coklat? Ada suami-suami yang dikasih coklat? Ada anak-anaknya, anak yang dapat coklat dari orang tua? Banyak. Oh banyak ya. Kalau anak dikasih coklat oleh orang tua banyak, ya. Tapi kalau istri kasih coklat ke suami, suami kasih coklat ke istri? Suami kasih coklat ke istri? Enggak. Aduh, kasihan deh lu. Kasih tahunya suka kasihnya pink. Kasihan di gue gitu ya. Sebagai mumpung masih bulan penuh kasih, jadi istri-istri jangan lupa antar beli coklat ya. Suami-suami, Pak suami tolong saya lirik dikit deh ya, tolong ya, gitu ya. Ntar beli coklat ya, gitu. Dan tidak lupa Pepe ya, yang luar biasa. Saya melihat anak kecil ini, dia beli coklat. Tidak hanya coklat, dia ada Yupi, ada susu dan lain sebagainya. Dia belanja, istilahnya dia belanja, dia shopping sendiri. Dan dia gini, dia tulis, ada tulisan, ambil 1 ya, Happy Valentine. Dia nggak ngasihin ke kakak-kakaknya, ke mama papanya, tapi dia langsung ambil 1 ya, Happy Valentine. Ditulis sama dia. Terus kata kakaknya langsung, itu bukan F tapi V. Gak tahu tuh mama yang ngasih tahu. Saya bilang kan Valentine, dia bilang F biasa gitu ya. Dan saya melihat di sini sungguh luar biasa, seorang anak kecil aja dia memperhatikan kami yang gede-gede ya. Ya tidak hanya sebagai coklat, tapi juga ada Yupi, ada susu kotak dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah makanan kesukaan dia, tapi dia mau berbagi. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana Allah juga mau mengasihi semua orang di muka bumi. Ayo kita buka sama-sama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan kasih Allah pada dunia ini. Kasih Allah itu bukan hanya milik orang-orang Kristen, bukan hanya milik orang-orang Yahudi, bukan hanya milik orang yang percaya kepada Dia aja.
seluruh dunia. Dan seluruh dunia apakah dia mau terima Yesus atau tidak, itu pertanyaannya terserah. Namun di sini firman Tuhan katakan bahwa kasih-Nya begitu besar sehingga Ia mengaruniakan seorang anaknya yang tunggal, diberikannya itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Wow, seandainya saya punya anak, terus saya, udah deh, Pak Sambo kan lagi dihukum mati. Ya, ada kasusnya ya. Pak Sambo dihukum mati, ada satu wanita. Udah deh, Pak Sambo dilepasin, jangan dihukum mati. Saya aja deh yang dihukum mati. Sampai netizen yang lain, wow, aduh, kamu sadar Mbak, sadar. Itu dia udah lakukan perkara yang luar biasa istilahnya. Dia sudah melakukan, dia adalah otak daripada pembunuhan gitu ya. Tapi kenapa kamu masih mau memberikan hidupmu, nyawamu buat? Karena aku sangat mencintai. Ya, cinta itu buta karena ada di gelap-gelapan kali ya, jadi gak kelihatan ya. Nah, berkata cinta itu buta ya, karena untuk memberikan kasih-Nya yang besar. Kira-kira dulu waktu masih kita muda lah ya, sekarang udah tua loh, masih muda pasti nggak mau. Yang cewek-cewek di sini nggak mau, ibu-ibu nggak mau yang dibilang tua ya, nggak mau. Besok pasti dia beli gincuk yang warna merah. Kenapa? Biar kelihatannya lebih muda. Gak mau dibilang muda, dibilang tua. Nah, waktu masa-masa pacaran, kira-kira, saya sangat, kemarin gak datang sih, sangat apresiasi sekali kepada saudara Rocky, ya, yang sebenarnya disuruh sama Bapak Gembala untuk rayuan gombal, ya. Nah, Bapak Ibu kalau sekiranya disuruh rayuan gombal di depan umum gimana? Malu ya. Yang pertama dia malu karena dia nggak bisa. Yang kedua dia juga akan malu walaupun dia bisa karena ketahuan dia gombalnya. Seperti itu. Nah, sungguh luar biasa dikatakan engkau adalah yang tercantik ya. Engkau cantik sekali atau apa nggak tahu lah ya. Karena agak pelan ya. Dan di situ luar biasa. Hari-hari ini apakah ada suami-suami yang menyatakan engkau cantik? Istri-istri apakah ada yang berkata engkau adalah yang terganteng? Gak ada. Langsung tuh dikomplain sama orang lain. Gak ada. Kasihan sekali. Kasihan deh lo. Nah, begitu besar. Kalau dulu dirayu luar biasa sampai gimana harus mendapatkan hatinya ya. Nah, kalau ada satu lagu kan, laut luas pun akan aku seberangi, gunung tinggi pun akan aku daki. Waduh, asalkan aku mendapatkan siapa ya? Si Ijem. Asalkan aku mendapatkan si buah hatiku ya, yang aku sangat cintai. Nah, zaman sekarang ketika sudah menikah puluhan tahun, jangankan puluhan tahun, baru 12 tahun atau 5 tahun atau bahkan 2 tahun udah baru menikah. Dia, yuk gini, Pak, ayo kita antar saya yuk ke pasar. Oh gak amat, becek, gak ada ojek gitu ya. Tidak, kasihnya akan luntur. Kasih manusia bisa luntur kalau nggak dijaga. Kasih pasangan juga bisa luntur kalau nggak dijaga. Nah, tapi kasih Allah tidak pernah luntur, walaupun kadang-kala dalam tanda petik ya, kita nggak pernah mau berdoa. Bukan nggak pernah mau berdoa, kadang-kala kita lupa untuk berdoa. Aduh Tuhan, pagi-pagi alarm bunyi, teng, matiin alarm langsung bangun. Makasih ya Tuhan, udah hari ini Engkau sudah berkati aku dan terima kasih, amin. Engkau sudah jagai. Hello, emang Tuhan Yesus itu, emang Allah kita itu siapa menjaga rumah? Ya gak? Emang Allah itu dia baby sister yang menjaga kita.
Dia adalah Allah yang perlu juga kita komunikasi. Seandainya Bapak Ibu di rumah suami istri diam-diaman, nggak pernah komunikasi, cuman komunikasinya itu hanya seperlunya aja, ya. Apa yang terjadi? Bete deh gue. Gue gak disapa deh. Seperti ini deh. Tapi tidak dengan Allah kita. Walaupun dia tidak pernah disapa, dia begitu besar kasihnya kepada saudara dan saya, sehingga dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita beroleh hidup dan memperolehnya kehidupannya, hidup yang kekal. Mengapa Allah mengasihi setiap umat manusia? Saya katakan setiap umat manusia, bukan hanya orang percaya saja kepada dia. Setiap umat manusia Allah sangat mengasihi. Karena dia membuat umat manusia itu sedemikian rupa, sedemikian apik, sedemikian rumitnya, ya. Nggak ada loh. Waktu penciptaan itu Allah hanya berkata seperti ini. Pohon jadi. Burung, aku akan menciptakan binatang-binatang yang bisa terbang, langsung jadi. Lalu apa? Aku akan menciptakan binatang-binatang yang merayap di bumi, langsung jadi. Pohon-pohon, langsung jadi. Tapi satu yang Allah ciptakan manusia, dia harus bekerja. Dia harus mengambil tanah, dia bentuk hidungnya. Atau hidungnya dulu agak mancung ya, Adam kali ya. Lama-kelamaan kok hidungnya makin lama makin kesini makin berkurang gitu ya. Diciptakan oleh manusia soalnya ya. Jadi agak berkurang. Nah, Allah menciptakan sedemikian rupa sehingga rupanya itu guantang luar biasa, rupanya itu sesuai keinginannya Tuhan. Sehingga apa? Karena kasih karunia Tuhan, dia mau bekerja, mengasihi, karena kita berharga di mata Allah seperti biji matanya Tuhan. Bapak Ibu yang pakai kacamata, yang matanya harus dibantu, apalagi yang kemarin sempat operasi katarak, ya. Apa yang terjadi? Apakah dibiarin aja tuh ada titik putih di tengah? Tidak. Datang ke dokter, diperiksa dokter, lalu ditindakan untuk operasi. Betul ya? Sedemikian rupa juga Allah mengasihi kita sekalian, seperti biji matanya Tuhan. Buka sama-sama di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, buka Alkitab. Kalau nggak bawa Alkitab secara yang buku ya. Yesaya 43 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihimu, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan juga bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, luar biasa sekali. Allah sungguh mengasihi hidup kita, meskipun kadang-kadang kita merasa, kok gue hari-hari ini gue seperti sendiri. Tadi dikatakan seperti kita merasa sendiri, ya, pujian tadi. Tapi sebenarnya Allah sungguh memperhitungkan engkau adalah orang-orang yang spesial, yang sangat berharga di matanya. Kita semua ini adalah orang yang percaya, adalah orang-orang yang spesial di mata Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Siapa yang rambutnya gak pernah rontok? Pasti ada lah ya, 1, 2, 5 atau 20 atau 50. Pernah ngitung gak rambut rontok? Enggak ya. Kita merasa bahwa ya udah rambut itu rontok, ya udah biarin aja, seperti tidak berharga rambut. Tapi Tuhan menghitung rambut di kepala kita. Dia dengan sangat teliti, dia dengan sangat kasih, dia tahu kenapa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita orang berharga di mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita mau terus dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan.
Kadang-kadang kita juga lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan karena kesibukan kita. Dan Tuhan tidak pernah memandang itu. Tuhan tetap adalah Allah yang mengasihi. Yang kedua, mengapa Allah mengasihi setiap manusia, umat manusia? Karena manusia berharga seperti biji matanya Tuhan dan mulia di pandangan Tuhan. Dan Tuhan mau, karena manusia harus memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini seperti apa sih contohnya? Ya. Apakah nanti saya itu akan hidup 200 tahun lagi? Saya akan hidup seperti zaman-zaman pada dahulu kala ya, Abraham sampai hidup 900 tahun zamannya itu. Tidak. Hidup yang kekal adalah bagaimana kita diselamatkan oleh karena kita percaya kepada Yesus. Walaupun hari ini kita akan tidak ada, walaupun hari ini kita dipanggil, kalau kemarin Bapak Gembala bilang banyak orang yang terpanggil tapi banyak orang yang tidak mau dipanggil duluan. Siapa juga yang mau dipanggil duluan? Ya. Aduh, anak gue masih kecil-kecil gitu ya, jangan gue duluan deh gitu ya. Misalnya ada pertanyaan ya katanya ya kemarin ya, banyak orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan yang datang beribadah, tapi apakah ada banyak orang yang mau dipanggil oleh Tuhan duluan? Angkat tangan. Pikir-pikir ya. Karena Allah mau kita memiliki hidup yang kekal itu. Sehingga apa? Ia mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk disalibkan, mati, dan darahnya itu menebus dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang tadi saya katakan kira-kira Pak Sambo yang mau dihukum mati, yang mau ganti di sini, aman, ya enggak? Tapi Allah, Dia mengutus Yesus anaknya untuk kamu harus jalankan satu skenario lah ya, kalau orang bilang supaya lebih masuknya, satu hal yang supaya mereka bisa mengangkat, supaya umat manusia ini tidak berdosa lagi. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dulu dan zaman hari ini juga. Kalau zaman dahulu pelanggaran terjadi, Allah mengirimkan air bah. Dan Tuhan Allah tidak mau memberikan air bah lagi. Allah mengirimkan manusianya, yaitu Yesus Kristus, untuk tebus manusia, tebus dosa saudara dan saya. Karena apa? Karena ingat, kita adalah biji matanya Allah, dan Allah mau kita hidup kekal. Dalam kekekalan itu kita harus menjaganya hari lepas hari, dekat dengan Tuhan, mau dekat dengan Dia. Satu ilustrasi seperti ini. Bapak Ibu punya duit 100.000, pinjam dong. Pinjam, diangkat aja, nggak usah kasih ke saya. Asik baru lagi duitnya. Aduh, masih baru lagi tuh ya. Aduh, duitnya itu remet-remet coba. Jangan. Makanya saya nggak minta. Soalnya kalau bukan duit saya remet-remet sih marah nanti ya. Diremes-remes nih. Siapa yang mau? Mau tetap. Udah diremet-remet, dijatuhin, diinjek-injek. Ada yang mau? Hah? Mau. Duit. Udah habis diinjek-injek, jatuh lagi di comberan. Aduh, ada yang mau? Udah jatuh di comberan loh. Dicuci dulu ya. Cuci di setrika. Mahal laundry-nya itu. Nah, demikian juga berharganya hidup kita loh. Yang duitnya tadi tuh lempeng banget, baru keluar dari bank kayaknya, ya. Itu duit lempeng banget, masih wangi, ya. Kita remet-remet, bisanya itu masih harganya tetap 100.000. Berkurang nggak dari 99.000? Walaupun kita diinjak orang atau kita
injak sendiri masih berharga nggak? Walaupun itu duit jatuh di got atau di comberan, masih berharga nggak tuh duit? Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Meskipun kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang terlalu banyak, hidup kita masih berharga di mata Tuhan. Masih ada harganya. Karena apa? Begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan saya, katakan ganti. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya hidup saya memperoleh hidup yang mahal. Ada satu lagi ilustrasi seperti ini untuk menutupnya. Siapa yang di sini punya akuarium di rumah? Angkat tangan. Akuarium pasti ikannya itu mahal ya. Ikan lele taruhnya di empang, ntar ikan lele cepet gede. Jangan di akuarium, nggak gede-gede nanti ikan lele ya, kasihan gitu. Nah, yang pelihara ikan, yang punya akuariumnya aja udah harganya berapa? Mahal. Masa dikasih ikan cupang? Nggak mungkin lah dikasih. Oh, cupang paling mahal. 25 juta. Haleluya. Cupang beda itu kali. Ada aja. Nah, suatu ketika ada seorang anak yang sedang memperhatikan akuarium bapaknya. Akuarium itu isinya arwana. Kok siapa kayaknya kemarin saya pernah lihat ada yang pelihara ikan arwana. Siapa ya di sini ya? Nah, ada ikan arwana. Tahu sendiri itu ikan arwana. Kalau udah menang juara di mana-mana atas kecantikannya, dia udah keluar sertifikatnya. Anak itu, kok papaku ini sepertinya lebih perhatian ikan daripada aku. Ikan makannya mahal, saya makannya tempe. Ikan makannya mahal. Dah, anaknya mau minta ini jangan, minta itu jangan. Bapaknya tiba-tiba ujuk-ujuk bawa ikan yang lebih mahal. Anaknya tanya, ayah, itu ikan harganya berapa? Ayahnya cuma senyum-senyum. Kalau gua kasih tahu, bini gua bisa ngomel. Betul bini-bini, betul para istri. Yang para suami suka pelihara ikan, berhati-hatilah ya. Kalau istri sampai tahu tuh harga, siap-siap aja ya. Digoreng nanti itu ikan. Nah, si ayah ini langsung mengambil satu tempat ember besar. Dia bilang, coba kamu bawa ikan ini, kamu kasih tunjuk ke tetangga, mau beli gak ikut ikan arwana? Tetangganya, ikannya gede, bagus, wah sisiknya gini, saya nggak ngerti lah ya pokoknya. Sisiknya pokoknya begini, ada kriterianya. Saya bayarin, laku 1 juta. Anak ini kembali ke ayahnya dan katakan, ayah, laku 1 juta loh, mahal, uangnya lumayan banyak, jual aja ya. Kata ayah, tunggu dulu, kamu lari lagi ke tukang ikan di pasar. Ikan di pasar yang udah mati, ikan emas, ikan gurame gitu ya. Kamu lari ke pasar ikan, kamu tanya, aku punya ikan ini mau dihargain berapa kalau aku jual? Ketika datang ke tukang ikan itu, aku akan bayar engkau 1 juta. Sama aja sama tetangga, daripada jauh-jauh ke pasar, mendingan jual ke tetangga kan lebih dekat. Akhirnya apa? Akhirnya ayahnya itu senyum-senyum, masih senyum-senyum sampul buku gitu ya, senyum meringis doang. Nah, akhirnya apa? Ayahnya ini berkata kepada anaknya lagi, coba kamu bawa ikan ini ke toko hias ikan, toko ikan ya, toko ikan penjual ikan. Kamu bawa sertifikat ikannya. Ketika dibawa sertifikat ikannya, dia itu adalah ikan yang menang, punya sertifikat. Penjual ikan hias ini berkata, aku akan membelinya 100 juta. Wow, luar biasa. Anak ini sampai melongo. Hanya ikan segini loh, 100 juta. Wow. Ketika anak ini kembali kepada ayahnya, ayah,
harganya ini 100 juta. Ayahnya hanya berpesan seperti ini. Jika hidupmu engkau lihat orang lain berkata hidupmu tidak berguna, orang lain berkata hidupmu tidak berarti, engkau harus datang kepada orang yang tepat. Kadang-kadang kita datang kepada orang yang tidak tepat dan berkata, wah, engkau ini sudah berdosa, engkau tidak akan layak untuk diampuni, engkau seperti ini, engkau udah hidupmu nggak berarti deh, gitu ya. Datang ke orang lain lagi, enggak. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Sang Penciptamu, Dia apa? Dia mau menebus kita, menebus hidupmu. Dengan apa bayarannya? Dengan darah Yesus. Wow, berharga banget. Nggak ada timbangan-timbangan yang kita harus beri ini, nanti engkau akan selamat, engkau harus ini, maka engkau akan sukses, engkau akan hidupmu kekal nantinya. Artinya dalam hal ini, ilustrasi ini mengatakan hidup kita ini masih berharga. Hidup kita ini masih berarti ketika engkau datang kepada orang yang tepat, yaitu ketika engkau datang beribadah di tempat ini, mengucap syukur kepada Tuhan, melihat keagungan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat anugerah kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, maka Dia katakan, oh, hidupmu sangat berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin orang lain berkata engkau anak bodoh, mungkin orang lain berkata, oh, engkau adalah orang yang miskin, oh, mungkin orang lain berkata, oh, engkau seperti ini, oh, engkau sudah gagal dalam usahamu. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Dan Tuhan katakan, engkau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Itu yang Allah katakan. Ada satu pujian seperti ini. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapak Ibu ingat lagunya? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau jadikan biji matamu. Amin. Kau berikan semua yang ada padamu. Udah, ntar kita nyanyi lagi. Itu pujian luar biasa. Allah sangat menghargai, Allah sangat mengasihi kita sekalian sesama manusia. Allah sangat mengasihi sehingga apa? Kita berharga, kita mulia dalam pandangannya. Walaupun orang lain berkata kita tidak ada artinya, walaupun orang lain mungkin mulai mencemooh hidupmu, karirmu, mungkin engkau dikatakan engkau hidupnya tidak sukses, mungkin orang-orang mulai berpikir bahwa seperti ini, tapi ingat, Allah melihat engkau lebih berharga. Mari kita tundukkan kepala di rumah. Ingat kembali kasih Tuhan. Ingat kembali apa yang Allah sudah berikan. Tidak ada satu pun yang luput dari pandangan Allah. Haleluya. Kita akan angkat pujian ini seperti Bapa sayang anaknya. Demikian juga Yesus mengasihi engkau dan saya pada hari ini. Haleluya. Kami mengasihimu Tuhan. Terlebih lagi engkau sangat mengasihi hidup kami. Oh Tuhan, seperti Bapa sayang
kita. Roh Kudus menjamah kita sekalian hari ini. Biar kita buka hati untuk firman Allah yang sudah kita dengar. Firman Allah yang meneguhkan iman kita hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, sekalipun kehidupan iman kita jatuh bangun di dalam Tuhan, tetapi percayalah bahwa Allah tetap mengasihi kita. Waktu kita ingin bermaksud untuk bangkit kembali dan tiada kekuatan, tetapi oleh karena kasih-Nya Tuhan akan membangkitkan iman kita kembali. Tuhan akan memulihkan iman kita kembali. Oleh karena kita ini biji matanya Allah. Jangan pernah setiap orang yang hadir rumah Tuhan merasakan bahwa engkau tidak berharga sama sekali karena masa lalumu, oleh karena perjalanan hidupmu. Tidak, semua orang berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai. Oleh karena itu mari jaga hidup kita terus menjadi orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama sebagai tanda bahwa kita berkomitmen hari ini sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kami akan menerima berkat kasih Allah. Kami akan menerima kuasa kasih Allah. Dan terjadilah di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk kehidupan kami sekalian. Biar Tuhan memimpin kami. Biar Tuhan sekalipun menghadapi tantangan-tantangan bergumul dalam kehidupan kami, kami tidak akan merasa sendiri, sebab Tuhan beserta dengan kami. Kami tidak akan pernah menyerah, menunggu sampai perkara besar yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Sebab kami sampai hari ini percaya mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkatilah kehidupan kami sekalian. Dan biarlah Tuhan firman-Mu meneguhkan iman kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami akan berjalan dengan mantap berdasarkan firman Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tetap semangat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan biarlah kita akan bersama-sama terus senantiasa hidup menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Karena Allah tetap mengasihi hidup kita dalam posisi apapun hidup kita. Sebab kasih Tuhan tidak berubah oleh situasi apapun yang ada di sekitar kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan pada waktu persembahan diedarkan nanti ibu ini akan menyampaikan pengumuman untuk yang kita. Jadi hari ini secara khusus setelah ibadah ada pertemuan pemerhati pengembangan komunitas TOK atau komunitas keluarga Allah yang di gereja kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan persembahan bisa juga ditransfer ke rekening BCA nama Gereja Sidang Jemaat Allah Citaraya atau Gereja Citaraya nomor 002-309-9494. Tuhan berkati. Mari kita akan berdoa. Ada yang melayani kolektan persembahan Saudari Rika dengan Ibu Wiwit bisa depan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Inilah waktunya kami mengekspresikan diri kami bahwa kami mengasihi Allah. Kami belajar mengucap syukur
untuk segala yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Keselamatan adalah berkat yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami hanya ingin belajar mempersembahkan berkat yang juga bersumber dari Tuhan. Biar melalui persembahan ini Tuhan mengajar kami memberi dengan penuh sukacita dan akan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Semakin hari akan semakin baik memuliakan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang memberi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Mana suaranya saudara yang dingin-dingin, diam-diam di belakang saudara ya. Kita diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini saudara. Kita percaya kita pulang bawa berkat, amin. Berkat sukacita, damai, sejahtera boleh selalu ada dalam hidup kita, amin. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, amin. Percaya itu semua. Amin, haleluya. Seringkali kita tidak mengasihi Tuhan, melupakan Tuhan, lupa berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Puji Tuhan. Saya mau memberitakan jadwal kebaktian yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada untuk sepekan yang ada di dalam di gereja kita, saudara. Kiranya kita boleh ikut andil di dalam setiap kegiatan yang ada di dalam gereja kita, saudara. Saya akan beritakan Selasa sampai Kamis 27 Februari sampai tanggal 2 Maret ya, kitok belum dilaksanakan, namun komunikasi pastoral tetap dilaksanakan ya. Untuk setiap hari Jumat diadakan latihan bagi yang worship ya, yang pelayanan di dalam worship ya saudara. Tapi jangan lupa juga setiap hari Jumat di sini ada MPD on ya saudara ya. Kita sama-sama yang bisa datang, kita sama-sama datang di gereja ini, sama-sama berdoa ya. Karena firman Tuhan berkata 1-2 orang percaya berdoa, Tuhan akan mendengar. Amin saudara. Kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama kalau yang sempat saudara ya, kalau yang bisa. Nah, Minggu diadakan kebaktian seperti biasa, seperti pagi hari ini diadakan kebaktian raya kita saudara. Jangan lupa luangkan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Seminggu dari Senin sampai Sabtu yang bekerja kita cari uang untuk kita saudara ya, memenuhi kebutuhan kita. Nah, tiba saatnya hari Minggu untuk cari kebutuhan rohani kita saudara. Datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, amin. Mau datang kembali minggu depan saudara? Puji Tuhan ya, tidak ada penghalang bagi kita saudara ya. Hujan, becek, nggak ada ojek, tapi kita tetap mau datang kepada Tuhan, amin. Komitmen saudara untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan, amin saudara. Ada juga bagi yang punya anak-anak, bawa anak-anak saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan ya. Kita sekeluarga kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, anak-anak kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan saudara ya. Bawa ke sekolah minggu ya. Dari sini juga ada youth, kaum muda remaja untuk tetap datang di dalam ibadah saudara ya. Nah, itu jadwal ibadah di tempat ini GSJA Citra Raya. Dan juga saudara jangan lupa kita semaksimal mungkin kita membaca Alkitab setiap hari, amin. 5 pasal saudara. Tiap pagi kalau saya lihat nih Bapak Gembala rajin kasih ya, untuk kita punya panduan untuk kita selalu baca Alkitab. Jangan lupa saudara ya, kabar pasti
saudara ya. Kalau saya nggak sempat pagi, saya coba di jam istirahat kerja saya coba baca, saudara. Pasti ada yang nyangkut sedikit juga, ya. Coba kita luangkan waktu untuk baca Alkitab. Mau, saudara? Amin. Mau, amin, haleluya. Itu, saudara, bagi yang melayani bisa lihat di warta yang sudah dibagikan, saudara. Dan jangan lupa, setiap yang melayani komitmen berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Ya, berikan yang terbaik bagi Tuhan di apapun juga kita melayani, saudara. Sambut tamu, ambil kolektan, ya saudara ya, ambil persembahan, itu melayani Tuhan sama, saudara. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara, amin. Itu, saudara ya. Dan juga nanti bagi yang rumahnya mau dipakai untuk acara kitop, saudara ya, temu orang percaya, bisa hubungi Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau pengerja yang ada di dalam gereja ini, saudara. Baik mungkin secara rutin rumahnya mau dipakai, silakan hubungi, saudara. Itu saja yang saya berita acarakan. Kiranya kita senantiasa maju di dalam Tuhan dan terus mau datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit diri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami boleh bersyukur sepanjang ibadah kami boleh melihat Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami Tuhan, dan kami boleh merasakan hadirat Engkau. Pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau selalu melawat kami dengan penuh sukacita, dan pada saat kami menyerahkan hidup kami Tuhan, kami boleh merasakan Engkau menolong kepada kami Tuhan. Baik yang sakit diberikan kesembuhan, baik pada saat kami mengalami masalah Engkau memberikan jalan keluar. Pada saat kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat kami mendengar firman Engkau, kami boleh bersyukur Tuhan bahwa Engkau menyatakan sampai hari ini Tuhan, Engkau mengasihi, mencintai kami Tuhan. Walaupun seringkali kami melukakan hati Engkau, mendukakan Engkau, tapi Engkau tetap dengan kasih-Mu Tuhan mencintai kami. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Erliana Tuhan. Saya percaya Engkau memberkati dan menguranginya senantiasa. Kau memakainya lebih lagi, Kau tambahkan hikmat melipatnya daripada Engkau. Kau pakai Tuhan kehidupannya sebagai pendamping daripada Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya Kau menolongnya Tuhan untuk memberikan perhatian yang baik kepada anak-anaknya dan memberikan perhatian yang luar biasa buat layanannya. Kami percaya Engkau sendiri yang memberikan kasih dan pengurapan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biar segera umat Engkau di tempat ini boleh menanggapinya dengan penuh percaya kepada Engkau, bahwa Engkau begitu memberikan perhatian lebih kepada kami Tuhan Yesus. Engkau memperhatikan dari anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, orang tua, sampai orang lanjut usia Tuhan. Percaya Engkau memberkati mereka semuanya dengan cinta Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami tetap berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Berikan hikmat melipat kepada presiden dan wakil presiden, pejabat-pejabat tertinggi dan tinggi negara, biar mereka melakukan tugas negara dengan baik, penuh tanggung jawab. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberikan takut akan Engkau, supaya mereka menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan buat penjagaan Engkau sampai saat ini, keamanan yang ada, maupun juga keadaan bangsa Indonesia Tuhan. Mungkin tentang ekonomi yang ada, kami percaya pemulihan yang lebih baik lagi Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melihat Tuhan, bangsa kami tetap maju adanya Tuhan. Kau jauhkan dari mara bahaya, Kau jauhkan dari bencana-bencana yang begitu menakutkan. Kami serahkan tangan Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan bagi mereka yang mengalami musibah, bagi mereka yang mengalami banjir Tuhan, berikan penghiburan pada mereka, biar mereka percaya
mereka tetap Tuhan dikasih dan dicintai oleh Engkau, dan mereka tetap berdoa kepada Engkau. Engkau sendiri akan memberikan ketenangan dan penyelamatan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam kehidupan Engkau Tuhan. Engkau yang akan menjaga dan memimpin kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan, dan antar Tuhan kehidupan kami untuk kembali dalam ibadah-ibadah di tempat ini. Kami percaya Engkau selalu memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera-Nya. Akhirnya sidang jemaat telah dikasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang hari ini. Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya yang percaya dengan penuh sukacita. Mari kita katakan